Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini ada 3 pemakalah kita. Ibu Elsa Febiola, ada Pak Mastiaji, ada Bu Febiola Arianti, lalu kemudian ada Reni Awalia ya. Baik, silakanlah pemakalah memaparkan makalahnya dan kita akan mendengarkan makalah dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kelas di hari ini. Silakan. Syariah. Adapun pembahasan pada makalah hari ini yaitu 1. Pengertian, sejarah, dasar hukum, dan tujuan berdirinya pasar modal syariah. Kemudian ada perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Selanjutnya ada produk dan mekanisme pasar modal syariah. Selanjutnya ada perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dan yang terakhir ada peraturan tentang pasar modal syariah. Adapun yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan modal. Pasar secara sempit diartikan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk bertransaksi. Sedangkan modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Harta benda, uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Adapun definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Secara umum, pasar modal dapat diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Adapun bisa disebut juga pasar modal yaitu tempat diperjualbelikannya modal. Maka pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Poin selanjutnya yaitu sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII. Selanjutnya, pada tanggal 18 April tahun 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN MUI 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadirannya obligasi syariah Indosat Tbk pada awal September tahun 2002. Kemudian dari sisi kelembagaan BPPM LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2003. Yang selanjutnya pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi BPPM LK pada tanggal 23 November tahun 2006. BPPM LK menerbitkan paket peraturan BPPM dan LK terkait pasar modal syariah. Yang selanjutnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2007, BPPM LK menerbitkan peraturan BPPM LK nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh BPPM LK pada tanggal 12 September tahun 2007. Selanjutnya, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei tahun 2008. Pada tanggal 30 Juni tahun 2009, BPPM LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan BPPM LK nomor 4.A.13 tentang penerbitan efek syariah dan 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Selanjutnya yaitu dasar hukum pasar modal syariah, yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa
ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil atakun tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun peran pasar modal, yaitu di sini pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah, dan yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Poin selanjutnya yaitu perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional di sini ada dua poin. Yang pertama yaitu instrumen. Pada pasar modal syariah, dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperdagangkan adalah saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Sedangkan opsi waran dan right tidak termasuk instrumen yang dibolehkan karena mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Sedangkan pada pasar modal konvensional, instrumennya itu yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen turunannya seperti opsi, right, waran, dan reksadana. Poin yang kedua yaitu mekanisme transaksi. Pada pasar modal syariah, dalam konteks pasar modal syariah, menurut Al-Habsyi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan, dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang memanfaatkan orang, menjual saham yang belum dimiliki, dan membelinya belakangan atau short selling, dan membuang jauh-jauh transaksi yang berlandaskan spekulasi saham sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada pasar modal konvensional itu tidak demikian. Pada pasar modal konvensional itu mengandung mekanisme transaksinya, mengandung transaksi ribawi dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya lanjutkan presentasi tentang produk dan mekanisme syariah. Jadi produk yang ditransaksikan di pasar modal syariah itu prinsipnya sama dengan pasar modal syariah. Yang membedakan adalah produk dan jasa yang di pasar modal syariah tidak bernama dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi kita lihat apa yang ada di konvensional juga ada di pasar modal syariah. Saham ada saham syariah, obligasi juga syariah namanya suku. Ada produk surat utang negara, maka di syariah ada surat berharga syariah negara.
Trust Fund, kemudian reksadana di syariah ada reksadana syariah, efek benefit syariah, kemudian dana investasi real estate di syariah. Jadi secara umum produk bersama, hanya nanti ada prinsip-prinsip yang harus ditaati. Pertama, saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan keputusan tersebut saham pemegang saham berhak untuk mendapatkan hasil dari saham tersebut. Kemudian dikategorikan sebagai saham syariah jika pertama bisa dua hal ya, diterbitkan oleh perusahaan pabrik yang secara jelas dalam anggaran dasar itu mesti menggunakan syariah. Ada juga perusahaan pabrik yang di anggaran dasar tidak menggunakan syariah, akan tetapi dia memilih atau harus menggunakan syarat tertentu. Misalnya dia tidak boleh cek transaksinya itu bisa misalnya maghrib ya, waktu juga dan beberapa syarat keuangan perbandingan antara modal dengan. Suaranya putus-putus Pak Haji. Apa saya aja yang putus? Iya. Ada skop korporasi. Jadi skop korporasi ini kita pikirkan bukti pemilikan atau sebuah aset ya, namun dikeluarkan oleh korporasi, perusahaan swasta. Ada juga namanya nanti ada perbedaan antara sukuk dengan obligasi. Kalau secara prinsip dasar, sukuk itu bukan surat utang, jadi dia merupakan kepemilikan bersama atau sebuah aset. Dengan obligasi itu adalah surat permintaan utang, jadi secara prinsip dasar. Kemudian klaim dari klaim, sukuk itu merupakan klaim kepemilikan didasarkan pada sebuah aset proyek yang spesifik, sedangkan obligasi kita menyatakan sebagai pihak peminjam. Dari sisi penggunaan dana, sukuk harus digunakan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan obligasi digunakan untuk apa saja, tidak ada syarat syariah. Jenis penghasilan, kalau sukuk itu bagi hasil atau margin profit, sedangkan obligasi berupa bunga. Dan ini yang prinsip juga, sukuk harus ada underlying asset. Jadi harus ada aset yang dijaminkan atau menjadi underlying. Dan obligasi tidak ada. Jadi benar-benar surat utang namanya. Kemudian dari sisi kepatuhan syariah compliance-nya, tersukuk harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sedangkan obligasi tidak ada. Satu lagi produk dari pasar syariah adalah sukuk negara. Sukuk negara itu adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset tersebut. Hampir sama tadi prinsipnya dengan korporasinya ini diterbitkan oleh negara. Negara ini masuk hal yang baru dan digunakan oleh negara dalam menutup defisit anggaran khususnya dalam bidang penyiapan untuk infrastruktur ya. Contohnya misalnya seperti ini, cukup itu pembangunan beberapa proyek-proyek infrastruktur. Kalau kita Google Track di tabel itu kebiayaan dengan sukuk negara yang panjang Cikampek gitu ya. Kemudian ada reksadana syariah. Jadi wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, pemilik harta atau sumber rumah
Yang selanjutnya, dana ini diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi dikumpulkan oleh manajer investasi sebagai wakil utama. Ini sifatnya rame-rame juga dikelola oleh manajer investasi dengan reksadana syariah. Lalu lagi perbedaan reksadana dan reksadana syariah dengan konvensional. Pertama, untuk reksadana syariah dikelola sebagai syariah dengan konvensional tanpa memperhatikan bentuk syariah. Kemudian untuk syariah bisa hanya pada efek syariah yang diperbolehkan. Dengan konvensional baru seluruh efek yang diperbolehkan. Jadi ada batasannya untuk minimum syariah. Terdapat mekanisme pembersihan daftar halal untuk syariah. Pada reksadana syariah tidak menggunakan konsep pembersihan harga. Mungkin akan terlihat di akuntansi. Reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang bernama syariah. Dengan metode non konvensional dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Tidak harus paham. Berikutnya adalah produk dana investasi realisasi syariah. Jadi modal yang diinvestasikan hanya pada aset real estate, jadi bentuknya bangunan, mall, hotel, atau rumah asing. Atau secara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selain produk tersebut ya, yang tadi saya sebutkan, pasar wisata juga memiliki jasa yang ditawarkan. Di antaranya sebagai pihak penerbit daftar aset syariah. Dua, sebagai manajer investasi reksadana syariah. Dan juga sebagai menyediakan sistem online sebagai syariah atau ya. Di antara jasa yang ditawarkan oleh di pasar modal syariah. Kemudian secara umum transaksi yang di pasar besar itu ada dalam Fatwa Biasa nomor 80. Transaksi di Bursa Efek Indonesia menggunakan continuous auction atau lelang berkesinambungan dan telah diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi efeknya adalah akad jual beli berarti al-musawwamah, di mana dalam akad ini penjual tidak perlu menginformasikan harga perolehan dan harga dalam transaksi jual beli tercapai atas dasar kesepakatan dua belah pihak melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan. Ini kita sering lihat ya kalau dalam lelang secara umum itu ada tawar menawar harga terbuka dari mulai rendah sampai yang tertinggi. Seperti itu mungkin yang dengan jual beli baik dan musawwamah itu diperbolehkan oleh Fatwa MUI, DSN MUI. Jadi dalam tawar menawar yang dilakukan antara kedua belah pihak diperbolehkan suatu sistem yang lelang yang memprioritaskan harga penawaran, price priority, dan waktu atau time priority. Dalam tawar menawar yang dapat pertama adalah penawaran yang punya harga paling tinggi, dengan penawaran jual yang akan diperlukan adalah penawaran jual dengan harga paling rendah. Ini secara umum sama pada umumnya. Dengan demikian harga kesepakatan terbentuk dari harga jual paling rendah dengan harga penawar beli yang paling tinggi. Di samping itu di pasar syariah ada dua indeks saham syariah ya. Jadi indeks saham syariah itu merupakan acuan bagi para investor dalam mengukur kinerja portofolionya untuk memonitor transaksinya. Ada dua indeks saham syariah. Yang pertama indeks saham syariah Indonesia. Yang kedua adalah indeks Jakarta Islamic Index. Saya akan lanjut dengan perkembangan pasar modal syariah. Kalau teman-teman lihat di makalah itu mulai halaman 23. Kita juga mungkin mohon maaf nih grup D makalahnya lumayan tebal ya karena kita ingin menampilkan apa yang memang harus diminta oleh silabus gitu ya, dan ini juga akan insya Allah akan memudahkan teman-teman untuk memahami tentang pasar modal syariah.
bagian yang keempat yaitu tentang perkembangan pasar modal syariah. Kalau kita tadi menyimak dari sejarahnya, ini kan memang sudah cukup panjang ya perkembangannya, itu dimulai dengan memang waktu itu pertama kali adalah penerbitan reksadana syariah saham oleh Dana Reksa Investment Management. Nah, tetapi dari sebelum itu pun memang sebelum itu orang tuh sebenarnya tidak pernah dengar-dengar gitu ya, apa sih pasar modal syariah, seperti konsep yang sangat asing, bahwa pasar modal bisa disatukan dengan syariah itu merupakan konsep yang sangat asing pada waktu itu. Kenapa? Karena pasar modal itu selalu diidentikan dengan spekulasi. Ada juga orang yang bilang kalau pasar modal itu judi, gitu kan. Ada juga yang bilang kalau pasar modal itu untung-untungan dan lain-lain sebagainya. Sehingga memang karena adanya pandangan-pandangan seperti itu, jadi mungkin perkembangan pasar modal syariah di Indonesia itu dulu masih belum dimulai. Nah, tetapi kita mengapresiasi waktu itu adalah reksadana syariah saham, waktu itu saham yang pertama di Indonesia, dan itu diinisiasi oleh Dana Reksa Investment Management. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan pasar modal, kalau kita mau tarik dari pertama perkembangan pasar modal syariah, dari pertama munculnya reksadana syariah mungkin panjang sekali ya. Nah, tetapi yang ingin kami highlight pada makalah ini adalah kurun waktu yang sangat spesial gitu untuk kita semua, yaitu kurun waktu 2019, 2020, dan semester 1 2021. Kenapa ini menjadi hal yang sangat khusus? Karena kita tahu kita mengalami pandemi COVID-19, dan memang di dalam kurun waktu ini ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik di pasar modal syariah Indonesia. Nah, kita lihat beberapa highlight-nya, yaitu highlight pasar modal syariah tahun 2019 sampai semester 1 atau first half 2021. Pada tahun 2019 itu kita mengalami masa sebelum pandemi ya, sebelum negara api menyerang gitu. Kita mendapatkan The Best Islamic Capital Market Award 2019. Nah, ini merupakan satu highlight-nya ya, merupakan salah satu yang menggembirakan buat kita. Karena kalau kita lihat memang perkembangannya sangat progresif sekali di Indonesia ini tentang pasar modal, ya. Kemudian salah satu highlight yang muncul di tahun 2019 adalah green, adanya emisi atau dibuatnya green sukuk retail. Jadi ini green sukuk retail gitu ya. Apa itu green sukuk? Adalah sukuk obligasi syariah yang yang peduli pada lingkungan, makanya dia green gitu ya. Jadi nanti hasil dananya adalah untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah, ini kenapa khusus banget kita, karena ini yang pertama loh di dunia gitu ya, green sukuk retail. Kalau green sukuk mungkin negara lain sudah bikin, tapi kita bikin green sukuk retail yang nama populernya di Indonesia adalah sukuk tabungan. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman juga sudah jadi ini ya, sudah jadi investor sukuk nih untuk teman-teman ya, karena dia menawarkannya cukup kompetitif gitu ya bagi hasilnya, ekuivalen bagi hasilnya. Dan ini adalah sukuk tabungan seri ST006 pada tahun 2019. Jadi pertama kali green sukuk retail diluncurkan. Nah, tahun 2020 kita tahu kita memasuki masa pandemi, wabil khusus ya, mulai bulan Maret 2020 itu. Maka kita akan melihat, teman-teman nanti bisa lihat ya detail informasinya mulai halaman 23, 24 ya. 23, 24 itu sampai 26 ya. Di situ kita lihat bahwa saat pandemi secara general kita melihat adanya penurunan ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia, kemudian juga penurunan JII gitu ya, dan JI 70. Nah, ini juga salah satu indeks yang cukup populer juga gitu ya. Jadi dari JI itu diringkas lagi nih jadi JI 70. Ini mengalami penurunan. Nah, tetapi alhamdulillah ya regulator kita juga menanggapi ini juga dengan cukup cepat. Di tahun 2020 itu terjadi kalau kita bilang tuh hujan POJK gitu ya. Karena ada kebijakan-kebijakan selama pandemi itu ada 35. Jadi selama bulan Maret sampai Desember itu ada 35 kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator selama pandemi. Dan ini berbentuknya ada yang berbentuk POJK, ada yang berbentuk SEOJK, jadi udah lebih detail lagi gitu ya.
Misalnya salah satu contoh gitu ya, SEOJK. Jadi kalau dalam kita mengelola reksadana syariah, kalau misalnya saham yang kita ada dalam portofolio kita itu ternyata sudah keluar dari daftar efek syariah, maka kita itu punya 11 hari kerja gitu untuk mengeluarkan dari portofolio kita. Khusus pada saat pandemi dikeluarkan SEOJK gitu ya, keluarkan SEOJK bahwa waktu itu agak diperpanjang. Kenapa? Karena memang pada saat pandemi ini perdagangan saham memang melemah gitu ya. Kemudian ada beberapa saham yang memang stagnan gitu ya, tidak bergerak ke sana ke sini gitu. Akhirnya dikeluarkan kebijakan supaya waktu untuk mengeluarkan dari portofolio lebih panjang. Nah, ini juga mungkin salah satu bukti ya bahwa regulator kita juga tanggap gitu selama masa pandemi. Juga tentang masalah pelaporan gitu. Di pasar modal ini pelaporannya sangat banyak. Pelaporannya sangat banyak sehingga pada saat pandemi ini memang di speed up ya oleh OJK itu untuk kemudian pelaporan bisa dengan sistem gitu. Semua pelaporan dengan sistem karena memang ada PSBB, PPKM dan lain-lain sebagainya. Juga salah satu highlight di pasar modal syariah tahun 2020 adalah diluncurkannya roadmap pasar modal syariah tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini juga memberikan suatu roadmap yang luar biasa ya, memberikan arah kepada pasar modal syariah kita. Nanti kita ada sesi ada bagian khusus kita bahas apa aja sih isi roadmap tersebut. Nah, kemudian di semester 1 2021 yaitu mulai Januari sampai Juni gitu. Sebenarnya kita mulai start recovery ya. Kalau kita melihat dari perkembangan pasar modal, terus lihat dari indeks harga saham, kemudian misalnya dari ISSI, JII, itu sudah mulai ada perkembangan yang cukup stabil. Nah, kalau di 2020 itu teman-teman itu sangat volatile. Jadi kita pernah masuk di titik terendahnya IHSG itu pernah gitu ya. Nah, tetapi kalau di pasar modal itu setiap tantangan memunculkan opportunity. Jadi banyak juga tuh para investor yang memang mereka sudah cukup memahami gitu ya, memahami tentang pasar modal, justru mengambil peluang untuk membeli saham-saham pada saat IHSG itu lagi jatuh-jatuhnya. Dan ternyata mereka bisa memperoleh keuntungan yang cukup lumayan gitu ya, mulai pada saat first half 2021. Nah, kemudian di 2021 ini luar biasa sekali ya, memang pasar modal Indonesia ini cukup tangguh gitu ya, dan juga para pemangku kepentingan yang membidangi pasar modal ini juga cukup tangguh. Kita itu dalam situasi recovery pandemi, kita malah mengeluarkan yang namanya cash wakaf link sukuk gitu. Jadi kita ngeluarin lagi gitu ya. Waktu 2019 Green Sukuk Retail itu yang pertama. Ini juga salah satu produk terobosan cash wakaf link sukuk, dan ini adalah cash wakaf sukuk yang menunjukkan komitmen terhadap gerakan wakaf. Nah, ini dan ini retail, jadi bisa dibeli oleh kita seri SWR 002. Nah, kemudian berikutnya apa yang kita lihat fenomena yang menarik gitu dari 2019, 2020 sampai first half 2021. Ternyata investor pasar modal syariah naik. Investor pasar modal syariah tuh kayak nggak peduli gitu ya keadaan pandemi atau apa, mereka naik. Nah, kita akan lihat itu bahwa jumlah investor saham syariah, suku korporasi, reksadana syariah, dan jangan lupa pengguna SOTS itu naik secara signifikan. Apalagi di tahun 2020 ya, teman-teman nanti bisa lihat uraiannya itu di makalah gitu ya. Makalah itu malah rata-rata naiknya sampai 25%, naik 40% gitu ya. Ternyata memang kita harus percaya bahwa tantangan itu memberikan juga peluang. Ternyata pada saat mungkin kita pandemi yang tadinya orang-orang tidak melirik pasar modal, atau mungkin waktu kemarin tuh mau beli saham kok masih mahal gitu ya, ternyata pas saat pandemi ini harga saham yang bagus-bagus turun, mereka tertarik untuk menjadi investor. Atau kemudian harga-harga NAB reksadana yang sebelumnya tuh tinggi-tinggi gitu ya, pada saat pandemi turun, mereka mengambil kesempatan itu untuk menjadi investor. Dan kita jangan lupakan juga kita punya keuntungan demografik ya, kita punya milenial ya, anak-anak milenial itu ternyata sekarang adalah orang-orang yang sangat concern dengan investasi. Dan alhamdulillahnya ternyata mereka juga concern sama investasi syariah, sehingga investor kita naik gitu selama kurun waktu 2019 sudah naik, ternyata pas masa pandemi
2020 juga naik dan ini masih berlanjut, angkanya masih di kuartal pertama 2021 ya, itu ternyata juga naik. Ya alhamdulillah. Nah, kemudian sedikit saya akan sampaikan tentang roadmap arah pengembangan pasar modal syariah atau roadmap arah pengembangan pasar modal syariah ya. Apa sih visinya gitu ya 2024 itu? Jadi ini mungkin bisa kita perhatikan ya karena kita kan sebagai akademisi, jadi mungkin ini bisa memberikan ide-ide riset gitu ya untuk kita. Arahnya kemana sih gitu si pasar modal syariah? Yang pertama visinya itu adalah industri pasar modal yang berkontribusi signifikan pada ekosistem ekonomi dan keuangan nasional. Jadi sekarang ini kita udah nggak bicara bahwa pasar modal syariah itu harus membesar atau bagian, tapi kita ngomongnya tentang dia akan berpengaruh pada ekosistem ekonomi. Nah, ekosistem ekonomi apa tentu saja banyak ya, dan ini adalah pasar modal syariah ya, jangan salah gitu ya. Jadi perannya ini akan jadi luar biasa sekali gitu pasar modal syariah ini. Kemudian misinya, nah misi dari pasar modal syariah 2020-2024 adalah yang pertama memperkuat nilai kesyariahan pasar modal. Jadi ini memang masih jadi tantangan ya. Tantangan itu dari sisi misalnya penciptaan produk, dalam sisi inovasi-inovasi akar, juga sisi literasi. Karena terus terang kalau dari sisi literasi sekarang ini masih banyak yang menganggap pasar modal syariah itu sama aja sih sama yang konvensional. Ada juga yang memisalkan gitu ya atau menyamakan gitu bahwa dibilang syariah juga kan kayak bikin mie-nya satu kuali, pasar modalnya masih sama, bursa efeknya masih sama. Gimana bisa bilang ini syariah atau enggak? Nah, tentu saja ini tugas kita ya, teman-teman ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini beda gitu kan, beda dengan konsep mie goreng tadi itu gitu ya, bahwa ini bukan masalah satu kuali atau enggak, tapi nanti kita lihat tadi juga udah diuraikan oleh Mas Aji ya, kalau saham syariah itu seperti apa, sukuk itu bedanya apa, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa jelas bedanya itu di mana. Kemudian yang nomor 2 ini menarik ya teman-teman ya. Yang kedua adalah mendukung pembiayaan infrastruktur dan halal value chain. Nah tentu saja ini sejalan ya dengan apa yang digaungkan oleh pemerintah, yaitu bahwa untuk pembiayaan infrastruktur. Nah mungkin teman-teman juga selama ini dengar berita banyak sekali yang ramai ya bahwa ini dipakai untuk pembiayaan infrastruktur, nanti infrastrukturnya mangkrak dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau saya boleh katakan, kalau kita pakai misalnya skemanya adalah skema sukuk, itu akan lebih akuntabilitasnya akan lebih baik gitu. Karena kalau sukuk itu seperti tadi contoh yang disampaikan oleh Mas Aji, itu spesial. Jadi terarah untuk satu project gitu ya. Kayak tadi jalan simpang susun itu cuman itu aja. Jadi kalau sukuk itu dikeluarkan atau emisi sukuk itu dananya nggak boleh untuk selain produk yang sudah ditentukan di awal. Beda dengan obligasi ya teman-teman gitu. Kalau obligasi itu kadang-kadang emisi misalnya 1 triliun itu di prospektusnya itu nggak dibilangin itu sebenarnya untuk apa, hanya general aja. Nah kalau sukuk nggak bisa gitu, sukuk itu harus spesial untuk satu project sehingga dari sisi akuntabilitasnya juga akan lebih menenangkan gitu buat investor. Kemudian tentang halal value chain. Nah, ini kan kita sekarang lagi mengedepankan industri halal ya, teman-teman ya. Ada pariwisata halal, kemudian macam-macam gitu ya yang halal. Sehingga nanti nih mungkin kalau sekarang belum ada ya, nanti mungkin akan ada reksadana khusus misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi produk halal, kita nggak tahu ya ke depannya. Nah, ini juga akan atau pembiayaan seperti dire tadi ya, dire syariah yang memang untuk misalnya untuk hotel syariah atau untuk apartemen syariah atau ada yang lain-lain ya. Jadi ini untuk mendukung halal value chain. Juga dalam visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal. Kan kita ingin menjadi pusat industri halal ya. Jadi kalau kita mau jadi industri halal kan harus di-backup juga dengan pendanaannya, dan disitulah peran salah satunya peran pasar modal syariah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan berdaya saing serta jadi pilihan masyarakat. Nah, ini juga karena selama ini kan orang hanya taunya saham syariah apa gitu ya. Mungkin nanti ke depannya ada produk-produk inovasi lain gitu ya yang memungkinkan dari sisi pasar modal dan juga secara akar syariahnya juga dimungkinkan. Berikutnya, nah
ini kita akan lihat nih di roadmap di roadmap pasar modal syariah itu ada beberapa bidang konsentrasi. Banyak ya konsentrasinya. Nanti mungkin insya Allah dari kelompok kami kita akan share ke teman-teman itu ya roadmapnya, dokumen roadmapnya insya Allah gitu ya, supaya teman-teman juga bisa lihat. Mungkin bisa jadi ide penelitian, ide kajian gitu ya, atau apapun gitu. Nah, tapi salah satunya menarik, beberapa yang menarik yang saya sampaikan di sini saya pilihkan ya. Yang pertama adalah kita akan mengarah kepada yang namanya socially responsible investment. Jadi nanti itu orang akan berinvestasi bukan hanya untuk melihat untungnya berapa, tapi juga akan melihat apakah perusahaan ini dia itu secara sosial itu bertanggung jawab. Apakah misalnya dia itu secara sosial itu akan memberikan pengaruh atau maslahat kepada lingkungannya. Nah, ini menurut saya sangat menarik karena ini kalau term socially responsible investment ini sebenarnya term dari pasar modal konvensional ya, karena mereka juga sekarang mengarahnya ke situ. Tapi kalau kita mirroring dengan pasar modal syariah, sebenarnya udah nggak perlu susah-susah lagi karena kalau tadi ya tadi kita lihat misalnya contoh saham syariah yang tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Aji gitu ya, bahwa kalau saham syariah itu kan ada kriteria kegiatan usaha atau kriteria core business namanya. Nah, di situ kan ada misalnya yang apa namanya satu misalnya perjudian dan permainan yang tergolong judi gitu kan, itu sebagai salah satu yang kita nggak bisa core bisnis yang masuk ke situ. Nah ternyata sekarang ini sudah diteliti bahwa kalau di negara-negara lain itu sudah banyak kayak perusahaan kasino, perusahaan judi itu yang sudah go public. Nah ternyata mereka sekarang sudah mulai menghitung apa sih efek sosial daripada adanya misalnya tempat judi, hiburan dan lain-lain itu terhadap masyarakat. Dan itu sudah menjadi concern bahkan di pasar modal yang konvensional. Nah, apalah lagi di pasar modal syariah karena kita sudah ada tuntutan secara syariah, secara core bisnisnya harus seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bidang konsentrasi tentang peningkatan ragam produk pasar modal. Ini kalau yang tadi socially responsible investment, teman-teman juga bisa lihat itu nanti di halaman sebentar. Ya, di halaman ini ya, 30. Jadi contoh-contohnya tuh ya, misalnya produk pasar modal yang berbasis wakaf produktif misalnya, atau produk-produk yang mengintegrasikan nilai-nilai ESG. ESG itu adalah ethical, social, ya ethically responsible, social responsible, sama governance. Nah, kalau kita udah bicara ESG itu kan kalau untuk syariah sepertinya udah nyambung banget gitu ya, nggak usah terlalu banyak lagi penyesuaian. Kemudian produk-produk investasi yang berwawasan lingkungan. Nah, ini seperti itu. Kemudian peningkatan ragam produk pasar modal syariah, misalnya contoh, kita akan memperbanyak suku korporasi retail. Kalau sekarang ini kan suku korporasi belum ada yang retail ya, baru ada yang untuk investor institusi gitu. Nah, tapi sekarang nanti akan sukuk korporasi retail. Yang sekarang ada adalah sukuk negara ya. Sukri itu kan sukuk retail itu yang diterbitkan oleh negara. Tapi nanti akan didorong untuk misalnya yang sukuk korporasi yang retail. Jadi bisa menikmati juga misalnya nanti Mas Aji bisa nih beli sukuk misalnya dikeluarkan oleh Telkom TBK gitu ya, PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Nah, Mas Aji bisa beli gitu ya dengan jumlah satuan yang tidak terlalu mahal. Mungkin sekarang akan bisa sama dengan kalau misalnya kita beli Sukri gitu ya. Kemudian juga produk pendanaan infrastruktur dan juga untuk industri halal seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian penguatan pasar modal. Nah, ini tentu saja kita tidak hanya inovasi produk, tapi kita juga harus penguatan aturan juga. Karena kenapa? Pasar modal ini sangat dinamis gitu ya. Terus kalau sekarang pasar modal syariah kan aturan yang paling tingginya, nanti kita juga akan jelaskan ya, aturan yang paling tingginya tuh undang-undang tentang pasar modal, jadi belum ada syariahnya. Sehingga memang masih ada aturan-aturan dari pasar modal konvensional yang masih digunakan gitu ya oleh pasar modal syariah. Dan tentu saja dalam pelaksanaannya, teknisnya itu harus banyak penguatan-penguatan. Misalnya gitu ya, untuk landasan hukum penerbitan efek syariah. Kenapa itu sekarang jadi sorotan ya? Karena kemarin juga di Praistima juga jadi sorotan. Kenapa? Karena masalah core bisnis, terutama kalau misalnya untuk yang
reksadananya adalah reksadana yang berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan luar, walaupun dia menggunakan indeks syariah gitu ya. Nah, ini juga harus perlu kita harus perlu digali lagi katanya seperti itu. Sehingga memang kita betul-betul memberikan keyakinan bahwa investor bahwa memang perusahaannya adalah perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah tentang standar opini syariah. Nah, ini pekerjaan kami nih para DPS. Karena memang selama ini sudah ada aturan tentang opini syariah. Pasar modal punya aturan sendiri, itu bagaimana bentuk formatnya opini, kesesuaian syariah, asuransi punya sendiri, perbankan punya sendiri. Nah, tapi nanti akan disusun suatu standar opini yang lebih cross border gitu ya, dan lebih standar. Jadi itu bisa memberikan keyakinan lebih lebih afdol mungkin ya, bahwa memang kesyariahan, opini kesesuaian syariah ini bisa memang diandalkan gitu ya. Kemudian, nah ini yang menarik adalah salah satunya adalah tentang fintech. Nah, fintech ini kalau sekarang bicara fintech suka mikirnya tentang pinjol ya teman-teman, tapi ternyata di sini itu lebih ke pemanfaatan teknologi blockchain. Nah, ini kalau pemanfaatan teknologi blockchain jangan langsung mikir kripto ya, kripto karena sudah keluar, alhamdulillah kemarin tuh Istimewa Ulama se-Indonesia itu memutuskan bahwa memang cryptocurrency, jadi uang kripto ya, uang kripto itu haram. Nah, tinggal kita lihat nih bagaimana nanti fatwa dari para ulama ini kemudian diresmikan menjadi aturan ya, aturan positif di negara kita. Kemudian crowdfunding untuk mikrosukuk. Nah, ini juga menarik karena crowdfunding untuk equity udah ada ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya tahu BeShare gitu ya, yang seperti itu sudah. Jadi gampangannya adalah misalnya nih Mas Aji punya usaha warung. Nah, Mas Aji ingin misalnya meraise fund gitu ya, karena ini pasar modal, ingin mendapatkan dana modal untuk menjalankan usahanya. Nah, itu si usaha itu nanti divaluasi, dilihat prospek bisnisnya dan lain-lain oleh suatu pihak tertentu atau suatu platform, suatu perusahaan, nanti divaluasi, nanti dilihat gitu. Oh, kalau dibagi-bagi ini jadi sekian saham gitu. Jadi berapa satu sahamnya nilainya, dan itu boleh kemudian dibeli oleh investor. Nah, sekarang sudah ada ya, itu fatwa yang terbaru, nanti kita lihat di bagian aturan. Oke. Kemudian, nah sekarang itu tadi sudah perkembangan, sekarang kita lihat peraturan pasar modal syariah. Nah, teman-teman sebelum kita bahas apa aturannya, kalau di makalah itu mulai halaman 31 itu nanti sampai ke halaman 37. Jadi mohon maaf teman-teman, tidak saya sampaikan di PPT semuanya ya, karena pasti pusing gitu ya, pasti pusing. Pasti karena banyak sekali. Jadi kita lihat dulu, nih kan aturannya banyak banget ya, mungkin aduh ini Mbak Feby gimana sih cara memahami aturannya. Nah, kita harus paham dulu considerance dalam memahami atau pertimbangan dalam memahami peraturan pasar modal syariah. Yang pertama, ini lupa di gitu, maaf ya. Pasar modal itu dinamis. Jadi kalau kita lihat dari semua bidang ya di keuangan syariah, pasar modal ini tergolong yang dinamis gitu ya. Dinamis. Memang sifatnya seperti itu. Sehingga kadang-kadang praktek-praktek sudah muncul ide-ide dari industri atau ide-ide dari bahkan kadang-kadang tuntutan dari investor, mereka ingin produk yang begini, produk yang begitu gitu ya. Dan itu semuanya harus direspon oleh market dan juga direspon oleh regulator. Yang pertama, pasar modal sifatnya dinamis, maka itu kenapa aturan di pasar modal banyak banget gitu kan. Yang kedua, ada irisan peraturan antara pasar modal dan pasar modal syariah. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mungkin mendalami lagi pasar modal syariah, jangan kaget kalau di aturan pasar modal syariah itu merujuk kepada aturan pasar modal konvensional. Gitu. Karena kalau misalnya dibuat lagi aturannya untuk khusus pasar modal syariah akan terjadi tumpang tindih aturan, dan kita paham kalau dari sisi hukum kadang-kadang tumpang tindih aturan itu satu menciptakan ketidakjelasan, kedua menciptakan celah hukum. Nah, jadi memang akan banyak sekali irisan peraturan antara pasar modal dan pasar modal syariah. Kemudian ada banyak sekali rujukan kepada aturan pasar modal. Tentu saja karena kita undang-undangnya pun belum punya undang-undang pasar modal syariah. Kita baru punya undang-undang pasar modal saja gitu ya, sampai hari ini belum ada, insya Allah secepatnya gitu ya.
Kemudian yang keempat, ini banyak sekali aturan yang spesifik dan teknis. Nanti kita lihat POJK-nya banyak sekali gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya, yang contoh nih pertama di halaman 31 sampai 32 nih teman-teman ya. Oh, sorry. Sampai 30 dari 31 sampai 33 di makalah. Itu adalah kalau teman-teman ini mungkin tips ya untuk mencari aturan-aturan itu bisa masuk ke websitenya Direktorat Jenderal Perundang-undangan Republik Indonesia. Nah di situ teman-teman bisa cari semua aturan yang berhubungan dengan pasar modal. Kalau misalnya klik pasar modal syariah, yang keluarnya nanti hanya POJK sedikit aja. Tapi kalau kita mau tahu nih urutan gitu ya, urutan aturannya dari mana gitu, nah kita harus kliknya pasar modal gitu ya. Jadi undang-undang pasar modal undang-undang pasar modal itu kan keluarnya tahun 95, tapi ternyata itu panjang sekali sejarahnya dari mulai kita lihat juga dari mulai Kepres tahun 76 itu sudah mulai ada tentang pasar modal, baru kemudian kita setelah itu setelah ada Kepres diganti lagi pakai PP dan lain-lain sebagainya, baru kemudian muncul Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 gitu ya. Kemudian sampai ke yang terakhir nih tahun 2021 ada POJK tentang itu. Tetapi kalau misalnya kita mau lihat struktur ya, struktur daripada peta peraturan pasar modal, nah mungkin ini seperti ini. Kita ada Undang-Undang nomor 8 tahun 95, kemudian kita ada peraturan pemerintah ya, jangan salah teman-teman. Nah, ini mungkin yang saya sebutkan dengan irisan atau rujukan kepada aturan pasar modal gitu ya. Karena kalau kita cari peraturan pemerintah tentang pasar modal syariah, belum ada Pak, gitu kan. Karena kita masih merujuknya ke pasar modal yang konvensional. Kemudian di bawah itu ada peraturan atau keputusan Menteri Keuangan tentang pasar modal, sama itu juga kita lihat bahwa di situ masih pasar modal saja gitu, dia belum nyebut syariah. Nah, mulai muncul itu adalah di peraturan Bapak Pam LK. Ini baru bicara spesifik pasar modal syariah, wabil khusus tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Reni, yaitu tentang akad-akad gitu ya, tentang akad-akad yang digunakan pada penerbitan efek syariah, kemudian peraturan tentang penerbitan efek syariah, kemudian tentang penyempurnaan dari yang tadi yang pertama. Jadi tahun 2012 tuh ada penyempurnaan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Jadi dia merupakan penyempurnaan dari keputusan Ketua Bapepam yang tahun 2009. Itu ada di halaman 35 teman-teman ya. Nah, sekarang, nah ini siap-siap nih ya, POJK nih. Sebenarnya kalau kita lihat POJK yang terkait pasar modal, teman-teman nanti boleh cek ya di websitenya OJK. Kalau kita lihat POJK pasar modal gitu, kita klik di situ, itu ada sekitar kurang lebih 100 POJK gitu ya, 100 banyak banget. Nah, tapi sekarang kita akan bahas misalnya yang hanya terkait dengan pasar modal syariah khusus gitu ya, nyebutnya di POJK-nya tuh pasar modal syariah gitu ya. Yang kayak gitu-gitu, kita lihat halaman 36 teman-teman itu ada 13. Ada 13 ya. Nah, ada 13, tapi jangan salah, misalnya ada POJK tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Di judulnya nggak nyebut misalnya pasar modal syariah, tetapi itu pun adalah aturan yang dirujuk oleh entitas yang menjalankan kegiatan pasar modal syariah. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang masih saling terhubung dan untuk efektivitas nggak dibuat yang syariahnya karena sama aja gitu ya, untuk hal-hal tersebut yang di luar akad dan lain-lain itu kan sebenarnya sama aja gitu. Jadi kita lihat di sini yang terbaru itu adalah tentang ahli syariah pasar modal. Ya, jadi memang salah satu kita lihat tadi sesuai sama visi roadmap 2020-2024 adalah bagaimana tentang penguatan daripada aturan-aturan tersebut. Salah satunya adalah tentang ahli syariah pasar modal yang memang bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal atau dia menjadi tim ahli syariah untuk misalnya emisi sukuk dan lain-lain. Teman-teman boleh lihat itu POJK-nya apa saja mulai halaman 36 sampai 37 gitu ya.
Kemudian ada juga SEOJK. Ini kalau SEOJK sih sebenarnya banyak banget gitu ya teman-teman ya. Nanti juga bisa dilihat di websitenya OJK. Walaupun mungkin di website OJK itu ada yang kurang update juga gitu ya. Biasanya lebih update bagian compliance di kantor gitu ya, karena mereka yang terus-menerus harus mengupdate diri gitu ya. Tapi contohnya tadi saya sudah sebutkan satu tentang misalnya perpanjangan waktu untuk penjualan saham yang berada di dalam portofolio selama masa pandemi COVID-19. Itu SOJK salah satu contoh SOJK. Jadi dia lebih detail lagi, lebih detail. Kemudian yang kedua adalah juga contoh SOJK misalnya adalah tentang program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang izin ahli syariah pasar modal. Jadi seorang DPS yang mempunyai sertifikasi ahli syariah pasar modal itu harus terus-menerus melakukan pembaruan untuk pendidikan berkelanjutannya supaya memang terus update dengan kondisi terkini. Gitu. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian untuk sisi dari aturannya. Dan itu merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Sengaja sih memang ya kita presentasinya berwarna-warni biar teman-teman nggak bosen. Lagi hujan-hujan gitu kan, kalau presentasinya sama semuanya nanti teman-teman bosen gitu ya. Mudah-mudahan terhibur dengan presentasinya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Mbak Reni, mungkin Mbak Reni ya yang membuka tadi, silakan. Baik teman-teman semua, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau kita perhatikan apa itu pasar modal misalnya, sebagaimana dijelaskan tadi, ya. Jadi di situ bisa kelihatan ya. Jadi pasar dan modal. Jadi ada dua kira-kira ya, pasar dan modal. Nah, tempat diperjualbelikannya modal kan gitu ya. Jadi pasar modal itu adalah sederhananya apa Bapak Ibu sekalian? Apa Bu Febi? Pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya modal kan? Nah, kenapa diperjualbelikan modal? Untuk apa modal itu diperjualbelikan? Satu, merupakan sumber pendanaan perusahaan. Jadi perusahaan butuh dana, ya kan? Jadi dia butuh dana sehingga dia lalu kemudian yang kedua adalah sarana investasi, ya kan? Kita tahu bahwa investasi. Jadi kalau nah ini anak-anak muda generasi milenial ini kadang-kadang repot juga saya kadang-kadang ya. Padahal kaitannya kan sederhana ya. Jadi ketika punya uang itu kan simpan apa namanya itu? Simpan, habis itu tabung ya, simpan sama tabung sama ya. Di apa ya? Tabung, habis itu baru diinvestasikan kira-kira gitu ya. Jadi ketika memperolehnya. Nah, tidak jarang kemudian dia langsung investasi. Nah, dari mana uang investasi itu? Tidak jarang kemudian dari hutang kan kira-kira gitu ya. Jadi kalau punya uang, apa yang kita lakukan pertama? Untuk konsumsi kan? Untuk makan kan? Kalau sudah terpenuhi makan dan minum, maka tabung kan? Atau simpan kalau bahasa orang tua kita dulu kan? Nah, simpan masih ada juga uang nih. Simpan ini bisa diambil kapan waktu aja kan? Baru investasi kan? Nah, yang repotnya itu anak-anak muda sekarang, dia nggak punya uang untuk konsumsi, nggak punya uang simpan, langsung investasi. Nyambung ya? Salah nggak kira-kira? Dari mana duitnya kira-kira? Duitnya dari utang. Nah, ini yang salah nih kira-kira. Jadi gaya hidup itu sebenarnya konsumsinya terpenuhi, bisa untuk makan minum. Oke, berarti kita punya uang dong untuk saving dong. Ya, setelah punya uang untuk saving baru tuh investasi kan gitu, baru investasi. Nah, ini karena menggiurkan iklan yang diberikan Bu Febi dan teman-teman tadi, langsung aja tuh pokoknya lagi tren kira-kira dengan saham syariah dan berbagai macamnya. Oke aja. Tapi jangan lupakan dari mana uangnya kira-kira. Kalau kemudian konsumsinya nggak terpenuhi, tabungan nggak ada, berarti dari mana dong? Dari utang. Nah, yang kedua adalah ada konvensional, ada syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ini saya pikir sudah sering ya dikatakan bahwa perusahaan itu butuh pendanaan internal, eksternal ya, laba dan berbagai macamnya. Dan ada syariah, ada konvensional.
ini ternyata ada yang baru ya Bu Febi tadi di paparan Bu Febi dan teman-teman. Saya melihat coba sekarang apa bedanya? Jadi produk investasi di pasar modal itu kan ada saham ya, ada obligasi, ada EBA, ada reksadana. Coba kira-kira siapa yang bisa menjelaskannya? Kira-kira apa perbedaan saham, obligasi, EBA atau reksadana? Coba pemakalah. Apa yang enak kira-kira? Kalau orang ingat saham tuh apa sih saham tuh kira-kira gitu? Izin Pak Dokter. Ya silakan Bu Febi. Saham itu sebenarnya kita adalah seperti kepemilikan kita, bagian kepemilikan dari suatu perusahaan gitu. Jadi pada saat kita membeli saham itu sebenarnya kita membeli kepemilikan, bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, sementara kalau suku kan kalau obligasi yang konvensional itu kan sifatnya adalah utang gitu ya Pak Dokter ya. Kalau sukuk itu beda gitu karena kita kan ada akadnya, ada akad mudorobah, ada akad ijaroh gitu kan. Nah, itu agak berbeda gitu sifatnya. Kemudian yang EBA gitu ya. Kalau EBA ini adalah dia di backup oleh sebuah aset gitu. Jadi ada aset yang membackup dari equity ini. Nah, kalau reksadana ini mungkin yang paling mudah dipahami, misalnya nih Mbak Reni pengen makan bakso gitu ya. Kan nggak usah gitu Mbak Reni harus beli dagingnya, beli mie-nya, ngerebus, dan lain-lain. Nah, kan yang diperlukan hanya 1 mangkok atau 2 mangkok. Nah, kita bisa membeli bagian dari investasi yang besar itu dengan membeli NAB-nya. Nah, biasanya orang kalau mulai berinvestasi, mulai dari reksadana dulu nih, Pak Dokter. Karena kalau membeli saham kan butuh uang yang besar, gitu kan. Satu, butuh uang yang besar. Yang paling besar kedua, butuh keahlian, gitu kan. Karena harus tahu bagaimana menganalisa dan lain-lain. Sebaiknya seperti itu. Karena ini adalah investasi, bukan judi. Jadi orang biasanya mulai dari reksadana dulu, gitu. Dimana misalnya dengan sekarang ini dengan 100.000 sudah bisa membeli unit penyertaan reksadana gitu. Beda dengan kalau kita mau beli saham kita harus butuh uang yang lebih banyak dari itu. Jadi kalau dari sisi apa ya, misalnya kita melihat dari sisi skill yang dibutuhkan gitu. Tentu saja kalau reksadana kita sebagai investor tidak memerlukan skill yang terlalu tinggi gitu. Karena kita mempercayakan, kita sudah mewakalahkan gitu, wakalah bil ujroh gitu ya kepada manajer investasi untuk memberikan keahlian dia untuk berinvestasi sementara kita akan membeli unit penyertaan reksadananya saja gitu. Sementara kalau untuk obligasi dan saham itu memang butuh pemahaman yang lebih besar gitu kan dan juga mungkin butuh dana yang lebih besar juga gitu Pak. Misalnya kita beli sukuk retail kan itu minimal pembelian pertama itu 5 juta, kemudian kelipatan 1 juta berikutnya gitu. Saham juga tergantung harganya, kita harus beli kan ada kelipatannya, sekian lot dan sekian lot gitu kan. Satu lotnya itu ada sekian lembar gitu. Jadi mungkin perlu dananya lebih banyak. Satu lot sekarang berapa Bu PB? Satu lot berapa lembar sekarang? Sekarang ini beda Pak Dokter, tergantung harganya. Jadi pakai apa? Kalau misalnya harga sekian sampai sekian itu berapa gitu. Oh, tidak menggunakan satu lot berapa ratus lembar lagi? 100 lembar selesai gitu ya Pak. Ya. Ya 1 lot 100 lembar gitu. Sekarang ini kan satu increment atau kelipatan harga itu jadi pecah-pecah lagi Pak. Jadi ada yang incrementnya kalau sekian sampai sekian tuh naiknya 1 perak, ada yang naiknya 5 perak gitu. 5 rupiah. Tapi 1 lot rata-rata 100 sih Pak. Tapi incrementnya sekarang dipecah. Kenapa? Tujuannya supaya orang lebih affordable gitu. Beli saham tuh lebih affordable. Tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita juga punya Jakarta Islamic Index ya. Jadi indeks saham-saham yang berbasiskan syariah ya. Jadi tidak sulit lagi saya pikir gitu. Ya. Nah, rokok itu boleh nggak Bu Pebi dan teman-teman? Itu termasuk dalam saham syariah tidak? Tidak Pak Dokter, jadi garam, sampurna nggak masuk itu Pak Dokter, GGRM, HMSP udah. Tapi menarik ya Bu Pebi dan teman-teman semua ya, masih ada pengecualian artinya di pasar modal syariah itu, artinya belum 100% syariah, benar atau tidak ya kira-kira gitu? Jadi mungkin argumen ada pengecualian 30% atau berapa 40%? Mungkin Pak Dokter itu adalah bagian dari ini Pak Dokter. Memang kriteria saham syariah kita
kriteria saham syariah kita itu selain misalnya ada kriteria core bisnis, tadi sudah jelas kan core bisnis yang judi, pokoknya yang terlibat dengan riba, goror, maisir itu sudah is a no-no. Kemudian juga beberapa perusahaan, misalnya perusahaan pertambangan itu banyak juga yang tidak masuk Pak Dokter karena dinilai merusak lingkungan gitu. Kemudian juga misalnya perusahaan yang senjata yang seperti itu juga banyak beberapa indeks mengeluarkan itu gitu ya. Kalau di Indonesia masih belum ada kriterianya, tapi kalau misalnya kita lihat MSCI Syariah Index itu sudah dikeluarkan. Jadi ARMS dan lain-lain itu sudah dikeluarkan. Nah, kalau memang betul Pak Dokter bahwa untuk rasio keuangannya itu masih bahwa kita masih memperbandingkan antara total utang yang berbasis bunga itu dibandingkan dengan total aset. Kalau untuk ISSI atau Indonesia Syariah Index itu kita tidak boleh lebih besar dari 45%. Ya, itu artinya masih toleran ya. Kemudian total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya itu kita masih mentolerir sampai tidak lebih dari 10%. Kalau Malaysia itu 5%. Gitu. Nah, ini tentu menjadi informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak konsen di bidang pasar modal dan saham ini. Itu artinya masih ada toleransi sekitar 45% ya. Artinya dia boleh mendapatkan sumber pendanaan dari bank konvensional, begitu maksudnya? Betul, ya jadi yang berbasis gitu kan? Satu seperti itu. Tapi Pak Dokter mungkin bisa ditambahkan, ini kan patokannya Indonesia, daftar efek syariah Indonesia, jadi ISSI Indonesia. Tapi kalau kita misalnya lihat MSCI Syariah Index, itu lebih kecil dari 45%, Pak Dokter. Dia hanya toleran 33%. Kalau kita lihat misalnya Thomson Reuters Islamic atau Dow Jones Islamic Index, itu mereka punya lain lagi. Dan rata-rata kalau yang di luar negeri sudah lebih ketat daripada kita. Rata-rata mereka 30 sampai 33% dan pendapatan total bunga dan tidak halalnya itu di 5%. Rata-rata mereka seperti itu. Ya, karena saya punya data terbaru sampai Oktober 2021. Ya. Nah, pasar modal syariah itu ini saya belum bisa taruh di laptop saya. Pasar modal syariah itu trennya naiknya lebih cepat dibandingkan dunia perbankan syariah. Jadi ini nggak kelihatan ya. Ya. Jadi ini data terbaru sampai Oktober 2021. Itu menunjukkan memang pasar modal syariah trennya lebih cepat perkembangan dibandingkan perbankan syariah dan IKNB lainnya. Nah, ini menjadi menarik ya. Ini data terbaru loh sampai Oktober 2021 saya punya data terbaru. Jadi nah, hari ini kita sudah sampai pertumbuhannya di keuangan syariah itu 10%. Nah, yang merah ini adalah konvensional. Artinya 90% masih ya, yang halal baru 10% lah kira-kira. Ya, tapi masih mendingan lah dibandingkan tidak sama sekali kalau bahasa orang. Tapi ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan suatu saat bisa 100% lah kira-kira gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita perhatikan daripada perkembangan keuangan syariah Indonesia per Oktober 2021, artinya masih ini baru, itu pasar modal syariah lebih cepat kira-kira, ini data OJK ya 2021, itu lebih cepat dibandingkan perbankan syariah. Nah, jadi ini saya belum sempat masukkan ke laptop saya. Jadi ini luar biasa saya pikir. Oke. Ya, ini ya Bu PB. Memang kalau kita lihat betul itu data itu memang karena kalau yang kami rasakan di industri bukan hanya antusiasme dari investor Pak Dokter, tapi kan di Indonesia ini juga harus ada faktor dorongan politik juga. Ya, dan untuk pasar modal syariah ini alhamdulillah gitu dukungan dari pemerintah dan juga dukungan dari regulator itu sangat-sangat besar gitu ya. Karena memang seperti kita tahu waktu kita mengeluarkan yang sukuk negara green sukuk yang global itu gitu kan sebenarnya itu salah satu emisi yang terbesar ya gitu dan ternyata laku keras gitu kan. Itu juga membantu tapi memang juga karena ada dorongan dari pemerintah. Nah, terutama, politik. Ya, terutama ya betul pakai. Apakah politik itu karena pemerintah butuh uang? Kalau yang ini tidak ya. Kalau yang SBSN yang sukuk negara itu kenapa dia speed up bisa ada undang-undangnya memang itu
Itu ya. Itu pertimbangan. Tetapi di sisi lain yang ingin saya tekankan di sini juga bahwa sinergi antara pemerintah dan juga DSN MUI itu di pasar modal itu sangat aktif. Nah, terutama ya dorongan dari Pak Yai Ma'ruf sih sebenarnya itu ya, karena beliau sangat concern sama pasar modal syariah, sehingga ya regulator juga kayak di ini terus gitu di sama kita. Yuk ini di pasar ada tuntutan begini, cepet bikin regulasinya, DSN ngeluarin fatwanya, ayo cepet bikin ininya supaya masyarakat itu bisa menikmati maslahatnya gitu kan, karena Pak Yai selalu menekankan maslahatnya itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Yaitu Pak Dokter. Baik, terima kasih Bu Pi. Jadi saham itu pada dasarnya penyertaan modal. Kalau bahasa sederhananya penyertaan modal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu punya saham syariah satu perusahaan, misalnya perusahaannya Pebiola Collection misalnya, atau PT Pebiola dan berbagai macamnya misalnya gitu. Lalu Bapak Ibu beli sahamnya Bu Pebiola lebih banyak, kira-kira tentu Bapak Ibu tentu pemilik sahamnya. Nah, konsekuensinya kalau perusahaannya bangkrut ya, kira-kira mana yang lebih dulu dibayar? Pemilik saham atau pemilik obligasi? Pemilik obligasi. Kenapa? Karena dia kan kalau pemilik saham itu yang terakhir Pak Yai. Ya, karena dia perusahaan dia kan kira-kira gitu ya. Nah, sedangkan obligasi, nah kalau di konvensional obligasi itu kan surat utang negara, Bapak Ibu sekalian, surat utang negara. Sedangkan dalam Islam utang tuh nggak boleh ziyadah kan, tidak ada boleh tambahan. Kalau begitu apa Bu Febiola atau Reni apa Ren? Gitu kalau gitu dalam syariah apa namanya Ren? Kalau dalam syariah itu sukuk, surat berharga jangka panjang. Oke, surat berharga jangka panjang ya. Namanya surat berharga, bukan surat utang. Beda-beda tipis lah kira-kira. Satu surat berharga, tapi kan dia harus punya underlying aset ya. Bisa dijelaskan Bu Febi atau Pak Marsaji, coba apa underlying aset itu kira-kira yang membedakannya dengan konvensional kira-kira di obligasi. Jadi dari sisi istilah beda ya Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru belajar tentang pasar modal syariah, bahwa kalau di konvensional obligasi itu merupakan surat utang jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena investasinya memang butuh tenornya panjang ya. Tidak seperti saham kira-kira yang bisa beli kemudian beberapa hari kemudian bisa jual lagi kira-kira gitu ya. Sedangkan di obligasi ini kenapa dia dikatakan jangka panjang? Karena dia tenor panjang, ada setahun, 2 tahun dan 5 tahun dan berbagai macamnya. Kita punya obligasi syariah pertama adalah Indosat ya. Jadi Indosat itu merupakan obligasi sukuk pertama itu tahun 2002 ya, 2002 apa 2000 ya Bu PB ya. Jadi itu merupakan obligasi korporasi pertama ya di syariah ya. Jadi gitu. Jadi ada obligasi korporasi ya, ada obligasi negara ya dan berbagai macamnya. Jadi macam-macam. Jadi obligasi syariah pertama di Indonesia adalah Indosat ya kira-kira. Lalu kemudian kalau di syariah tadi namanya surat berharga jangka panjang ya, jadi bukan surat utang kira-kira karena utang tidak boleh. Reksadana tadi saya sepakat, reksadana itu namanya mutual fund gitu ya, investasi kolektif. Kalau Bu Febi tadi bahasanya bakso, kalau Pak Endra bahasanya sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya, karena bakso memang ibu-ibu suka makan bakso ya, punten. Jadi bakso hujan-hujan gini pengen makan bakso sih. Jadi gini nih, kalau saham kan harus belinya satu lot atau berapa lot kira-kira gitu. Kalau obligasi kan butuh uang banyak kira-kira, nggak punya juga kira-kira kan. Udahlah kelasnya mahasiswa atau apa yang anak-anak S1 kira-kira, S2 yang enggak lah kira-kira. S1 misalnya dia masih butuh investasi di pasar modal, maka dia bisa beli reksadana. Nah, reksadana itu nanti dia ada manajer investasi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia nggak ribet kira-kira. Nah, manajer investasinya lah nanti gue pingin investasi di saham, di obligasi dan berbagai macamnya. Nah, tentu bagi pemula ya di reksadana. Kenapa? Karena uang yang dibutuhkan sedikit, lalu kemudian tidak ribet kira-kira. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Seperti Pak Azhar itu, dia ahli saham, ya, dia juga investasi saham. Dia selalu dorong saya dan teman-teman itu, dia bilang gitu. Dia semestinya hari ini masuk, tapi kemarin dia ingin masuk, tapi hari ini mungkin ada acara lain kira-kira. Jadi kalau Pak Azhar itu guru kita, dia memang pakar di bidang saham, ya, obligasi macam-macam, dan dia juga beli sahamnya. Jadi pemain di saham juga, itu oke juga. Ternyata dia
hoki juga dia bilang kira-kira gitu. Pak Dr. Azim mungkin juga main juga di saham, nggak tahu juga saya syariah sama Bu Febi teman-teman. Atau di kelas ini banyak kira-kira yang main di saham syariah kira-kira gitu ya. Kalau saya masih fokus di sektor real dibandingkan sektor finansial. Gitu. Nah, kalau EBA ini apa ya, Bu Febi? Ada satu lagi yang baru tadi apa ya, Bu Febi? Berat-beratan aset, Pak Dokter. Ya, kalau yang satu lagi yang baru, Gire. EBA itu kalau kita sederhanakan apa ya bahasa sederhananya ya? Kalau saham, obligasi, reksadana, Bapak Ibu semua paham ya kira-kira ya? Sudah sangat sederhana jelaskan tadi ya. Saham itu penyertaan modal, obligasi itu surat berharga jangka panjang, reksadana itu adalah investasi kolektif lah kira-kira gitu ya, karena rame-rame kira-kira gitu ya. Lalu kemudian manajer investasi yang itu. Kalau EBA? EBA ini memang masih baru ya, masih jarang-jarang ya di Indonesia ya. Baru Pak, ya Pak Dokter. Jadi itu sebenarnya kan efek beragunan aset. Aset ya. Asetnya itu apa? Nah, asetnya aset keuangan, bisa berupa piutang, pembiayaan, aset keuangan lainnya gitu. Jadi kalau EBA lebih ke dia lebih caternya itu lebih ke untungnya apa bagi masyarakat? Kalau EBA ini dia lebih apa ya? Sebenarnya keuntungan pertama pilihan investasi aja sih, Pak Dokter. Satu ada bukan jenis pilihan investasi. Yang kedua ya dia lebih aman ya karena dia ada agunan ada aset di belakangnya itu. Aset. Dan hutang gitu, ada piutang, pembiayaan dan lain-lain gitu. Tapi dia lebih ke financial asset sih itu sebenarnya. Kalau satu lagi yang terbaru tadi apa tuh Bu Febi? Gire, Pak. Gire. Nah, Gire ini lebih ke properti. Jadi di belakangnya itu adalah aset diinvestasikan, dia real ke asetnya, aset properti gitu, real estate. Gitu. Jadi misalnya ke bangunan, mall, hotel gitu, Pak Dokter, rumah sakit gitu. Jadi nanti syariahnya sudah ada juga ya? Sudah ada, tapi masih jarang karena gini. Sebenarnya kalau saya sih karena dulu dari konvensional, produk syariah itu kalau untuk investor, Pak Dokter, jauh lebih menenangkan. Kenapa? Contoh misalnya kita bandingin kayak obligasi ya. Obligasi itu kalau emisi di prospektusnya tidak khusus dananya untuk apa. Jadi dia general sekali. Tapi kalau sukuk nggak bisa main-main, Pak Dokter. Jadi kalau misalnya kayak tadi sukuk negara ditujukan untuk pembangunan jalan simpang susun ini gitu kan, itu harus gitu. Begitu ada pelanggaran itu, nanti harus dihentikan, itu harus dibubarkan sukuknya. Seperti itu. Jadi sama hari ini adalah wawancara spesial di halaman utama Republika hari ini dengan Pak Jokowi, Presiden. Itu juga menjadi menarik bagi saya. Ketika wartawan bertanya, Pak Jokowi, Indonesia menjadi ketua G20 sebagai umat Islam terbesar di dunia, apa kira-kira yang Pak Jokowi pikirkan untuk umat Islam? Nah, lalu dia bilang ekonomi syariah inilah yang merupakan jargonnya. Jadi ini juga menarik bagi saya, mudah-mudahan kira-kira G20 ya. Oke, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk bisa bertanya. Dan Bapak Ibu, kenapa Pak Hendra bertanya tadi mungkin ya sekilas dan untuk bisa membuka kira-kira terang kira-kira gitu. Jadi pasar modal ini adalah di mana tempat diperjualbelikannya modal. Lalu apa saja yang diperjualbelikan? Ada namanya saham, ya, ada namanya obligasi, ada namanya EBA, ada namanya reksadana. Tapi yang sangat familiar tiga itulah kira-kira ya, saham, obligasi, sama reksadana. Ya itu yang sangat familiar banget kira-kira. Lalu ada tambahan tadi satu lagi. Nah, apa sih mana lebih banyak untungnya bandingkan taruh uang di bank? Tentu lebih banyak di pasar modal. Ya, tapi namanya high risk, high return kira-kira dalam teori investasi kira-kira gitu kan. Di mana risikonya besar, tentu kemudian keuntungannya besar. Kalau di bank berapa? Sekitar 6%, berapa persen sekarang Bu Febi dan teman-teman? Kalau di bank kemarin kita sudah belajar ya, ada namanya tabungan, ada namanya giro, ada namanya deposito. Deposito itu paling tinggi keuntungannya. Tapi tentu syaratnya adalah diambilnya nggak setiap saat, nggak bisa dikit-dikit kesek, nggak bisa. Nah, kalau mau tinggi lagi, yaitu di pasar modal, ya sekitar berapa imbal bagi hasilnya? 12% atau 11% sekarang? Apa lebih kecil? Berapa terakhir? Kecil banget. Ya, kecil ya, nggak tahu. Sekarang pandemi ya. Pokoknya lebih tinggi lah kira-kira dibandingkan dunia perbankan, kira-kira. Nah, tapi ya tinggal pilihan lah hidup ini kira-kira kan. Mau investasi di sektor keuangan atau di sektor real.